Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Thumma urija bihi ila sidratil muntaha hatta ra'an nabi rabba kallama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa dhurriyyatihi. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsil ukhra 'inda dzikril awliya'i tanzur rahmat. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi muqaddamatil manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bi habli asrari wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu annahu manna alana bil iman bima ja'at anbiya'uhu wal awliya'uhu min asrar rabbaniyah wa wafiqna li mutaba'ati sunnatil bahiyati saniyah. Wa usalli wa usalli ala man sajal maluku fi dhahri abi suri wa ala alihi wa sahbihi min kulli nabi nur. Sadaqallahul azim. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu, para jamaah, para undangan, wabil khusus sahibul hajat sekeluarga yang dimuliakannya Allah. Sekarang kita berada di bulan Rajab yang apabila perkara itu telah tiba, maka kita di mana saja berada kepingin Pak Bu merayakan, mengulang kembali dan mengkaji kembali bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya peristiwa ini karena sering diperdengarkan, sering diceritakan, dikisahkan, bahkan dari sepanjang tahun ini pun berarti cerita ini sudahlah hafal untuk kita bisa bicarakan. Yang bisa kita tarik Pak Bu hikmah dari semuanya itu, inilah yang penting bagi kita, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terus naik melewati 7 lapis langit dan meneruskan perjalanan hingga Sidratil Muntaha serta bertemu Allah dan menerima sembahyang yang 5 waktu. Jadi intinya pertemuan ini tidak lain agar supaya yang pertama Pak, tujuan Tuhan mengundang Allah, Nabi, pertama untuk menghibur Nabi. Lalu apa maksud hiburan itu Pak Bu? Bukankah sebelumnya Nabi kita dalam keberadaan bersedih? Kalau pian kaitkan dengan ayat tentu bertolak belakang. Bukankah para wali, apalagi para nabi dan para rasul, la khaufun alaihim walahum yahzanun,
Lalu bagaimana bisa Nabi bersedih? Ini mengambil sifat basyariah. Makanya kan yang wajib sifat bagi Nabi ada 4. Sidik. Nah, apa sidik? Cucu Aba Asul. Mbak sidik lo. Arti sidik jujur. Sidik jujur. Amanah dipercaya. Tablik menyampaikan. Patonah dipenjara. Patonah artinya cerdik. Lawan daripada itu juga 4. Yang wajib 4, yang mustahil 4. Sedangkan yang harus bagi Nabi itu apa? Bersifat-sifat manusia. Jadi tidak mengapa Pak Bu, kalau Rasulullah sekalipun seorang Nabi dan seorang Rasul bersedih. Tetapi sedihnya tidak seperti manusia biasa. Ya kalau kita sedih macam-macam. Apalagi bebinian, jangan laki mati bebini aja. Ya kan Bu? Bagulung-gulung. Ada nang babalik rambut, aku setakutan. Mun babalik rambut nih. Mau hanya mana? Ya nang aku buka tuh. Kada jadi aku memberi banyak buka aja lagi. Nah. Kesedihannya Rasulullah Pak Bu wajar. Karena tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun duka cita. 2 orang Pak Ibu, orang yang dicintai, dikasihi Nabi berpulang ke rahmatullah. Yang pertama istri tercinta Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Nah, siapa yang sering membacakan manaqib beliau ini, Allah bakal berikan kekayaan. Nah, walaupun sebentar tapi ada. Beliaulah Pak Aiboy dari kalangan perempuan yang pertama sekali memeluk agama Islam nang Penambayan. Pertama sekali nang masuk dan Islam percaya akan agamanya Allah Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah pula lah Pak Bu yang menolong dakwahnya Nabi. Baik berupa harta, bahkan jiwa dan raga. Padahal Siti Khadijah dalam riwayat sudah janda 2 kali. Apa Sul? Janda 2 kali. Kadang sekali aja dianjir nih. Ada aja janda kembang. Walaupun Sayyidatuna Khadijah Pak janda 2 kali. Tetapi Masya Allah, kecantikannya tidak pernah pudar. Walaupun sudah berusia 40 tahun. Raut muka Sidin ini nang kayak umur 20 tahun. Tahu acil dianjir. Kira-kira mapakah? Ya, wajar aja mun dianjirnya kalau Pak umur anum kelihatan tuha bahuma. Bepanas. Mapa wajar. Ada masalah. Basaruan kepengenten bepupur. Bepupur basah. Ya Allah, jangan nang lain dipakai. Nggih, nang pupur napa Bu? Pipa kah. Nggih, ini pupur nang basah nang putih itu. Nok 4 begambar pulang. Iya. Iya nang viral tuh, viral. Nah. Jadi janda beliau yang sudah 2 kali masihlah orang menginginkan mempersunting beliau. Dari orang kaya, para saudagar, bahkan para pejabat menginginkan agar supaya bisa dipersunting, tetapi tidak. Apa kurangnya mereka? Harta ada, kemuliaan ada, pangkat ada, kemasyhuran ada. Ternyata Siti Khadijah sebelum kedatangan Nabi Pak Bu sudah berdapat dalam mimpi. Mimpi Rasulullah, mimpi Nabi. Bahkan dapatkan berita dari Sayyidina Jibril fil manam dalam mimpi. Khadijah ujar Jibril, ikam kado kain aja dulu kawin.
Karena nanti ada seorang laki-laki yang namanya Ahmad atau Muhammad yang bakal menjadi suamimu, yang dia adalah seorang nabi terakhir. Berapa masa penantiannya Pak Bu? 20 tahun. Lawas. Kamu sanggup lah 20 tahun nungguin? Udah sanggup Pak. Bersunat 2 kali kamu. 20 tahun penantian menungguin Nabi ya. Tahannya. Tahu bini yang dianjir tahan juga. Ini menunggu laki 2 hari aja tahan. Ya Allah Mama Asul. Abah Asul 4 jarah ke Jawa. Seminggu hanyar tulak. Belum sejam sudah 2-3 kali HP. Han kolera Abah Asul ini ada jual pakaian. Coba kada bapak pakaian betul lanjang. 20 tahun. Begitu berpulang, bagaimana tidak sedih? Orang nang dicintai, wajar. Yang kedua yang meninggal siapa lagi? Tidak lain Paman Sidin sendiri yang juga amat sangat membantu dalam dakwah Nabi, yakni Sayyidina Abu Talib. Meninggal. Bahkan di masa Pak Aiboy, Sayyidina Abu Talib hidup pernah mengatakan, selama aku masih ada atau masih hidup, kata beliau, tidak satu pun orang yang bisa menyentuh Muhammad. Artinya kada kau menyakiti sini. Berhadapan dulu lawan Abu Talib. Ini guru dihadang orang, inya nang buka bedahulu, bah kacau. Dikira tadi melawan-lawan, minum mesti menggani. Inya nang masang kuda-kuda, dikira nak melawan-lawan langkah 1000. Tuh kita tinggal sandal. Ada cocok banner ini. Jadi bubuan nih kamu menjadi bodyguard guru, jangan buka dulu. Guru biar buka. Ikan nengganan awak dulu lah menghadapi. Ya Allah. Tapi makani dulu. Karena kada kuat buka. Sudah makan belum? Belum. Aku sudah. Aduh aku sudah. Aku di belakang tadi Abasel dulu. Guru Bang. Mbak nggak ada dimakan ibu dulu. Ada beberapa masalah tuh. Pertama kapila siup sidin. Nang kedua kapila bulik dulu. Nah, kesedihannya Rasulullah ini dipandang wajar Pak Bu, karena sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Bagaimana tidak sedih? Wajar. Nah Allah kepingin menghibur Pak Aibu, menghibur. Maka itu diadakan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini hiburannya Rasulullah. Nah kalau kita pang saat sedih bagaimana? Nah kalau kita dalam keberadaan bersedih Pak Bu, kalau kita dalam keberadaan berduka, ada sesuatu masalah yang mungkin masalah ini susah untuk dipecahkan, maka dekatkan diri kepada Allah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, perbanyak istighfar. Ini jalan kita. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, perbanyak istighfar. Nah kalau Nabi kan Isra Mi'raj. Nah tujuan Allah mengadakan Isra Mi'raj ini selain menghibur Rasulullah, apalagi Pak Bu, untuk langsung mempertemukan Nabi dengan Tuhan. Apa tujuannya? Agar supaya Nabi bisa menerima perintah, yang perintah ini tidak lain berlaku untuk Nabi dan seluruh umat, yakni perintah sholat. Hanya perintah sholat Pak Aibu dalam riwayat nang langsung berhadapan lawan Tuhan. Kalau perintah yang lainnya itu melalui malaikat Jibril. Apa saja syariat yang berlaku selain dari sholat itu melalui Jibril. Tetapi perkara sholat ini langsung beliau terima berhadapan lawan Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
seberapa penting sholat. Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau bangunan nih tanpa tiang kiri-kiri apa? Runtuh. Sholat itu Pak Bu tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang dia mendirikan, menegakkan, mengerjakan sholat, berarti dia mendirikan agamanya. Maksudnya apa? Itulah Islam. Sebaliknya waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang dia meninggalkan sholat, tidak mau sembahyang, itu meruntuhkan agama. Dengan maksud apa? Orang itu bukan seorang muslim. Diperkuat dengan hadis Rasulullah apa? Sesungguhnya ujar Nabi, yang memisahkan, yang membedakan antara muslim dengan seorang musyrik dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi mun kita kada sembahyang, kada diakui orang Islam. Maaf. Nah makanya dalam Quran katakan inna dina indallahil Islam. Agama Islam tuh di sisi Allah bukan keturunan. Biar nini datu Islam kuitan Islamnya kada sembahyang lain. Nah ini hasil Isra Mi'raj. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, perintahkan keluarga, ini perintah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sembahyang, jangan kada. Berarti perintah ini wajib nang pondokan. Lihat di dalam kaidah usul fikih. Al-aslu lil amri al-wujub. Asal perintah itu hukumnya wajib. Buka di dalam kitab usul fikih. Bukan fikihnya, usulnya. Kita tahu arti wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tahu aja kenapa kada sembahyang. Ini bulan Rajab. Nah, perintah sembahyang. Ini laki kada sembahyang, bini kada sembahyang, anak kada sembahyang, menantu kada sembahyang, jojo kada sembahyang, kasakataraan kada sembahyang. Bapak, sakataraan. Di mapa hendak jadi orang Islam. Nah, runtuh agamanya kada sembahyang. Lah. Pak Bu, kembali. Meninggalkan sembahyang adalah termasuk dosa besar. Baca buku 70 dosa besar. Di antara 70 dosa besar, selain syirik urutan pertama kada sembahyang. Dosa besar. Bahkan maaf, jumhur ulama, sepakat ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dosanya lebih besar dari berzina, minuman keras, merampok, mencuri dan membunuh. Lebih ganal lagi. Bajina itu kan dosa ganya ganal, nah ada sembahyang ganal lagi. Membunuh orang dosanya ganal, kada sembahyang, kada ganal, gonol. Oh, gonol lagi nangai. Ayo. Nah, mun sudah tahun ini kada sembahyang lagi lah. Ayo. Ini nang peringatan Isra Mi'raj kita adakan. Kita rayakan. Dan inilah syarat wali. Syarat wali apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bubuhan wali itu beriman lawan taat. Ini hendak jadi wali, maghrib di tanah, bedum mah pulang. Ya Allah, ini mah apa hendak jadi wali? Barisnya nangai tak ke atas. Wali di mana barisnya? Bawah. Wala atas. Nah, jadinya hendak jadi wali yang gue sembahyang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Barataan wali itu bubuhannya taat. Terlebih al-alimul allama, sahibul fadilah, al-aribillah Abu Muhammad Amin Badali, yakni Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Aba Guru Sekumpul. Nah, mulai lagi halus dapat didikan Kuitan Sidin, Mamarina Sidin, Allahyarham Guru Seman Mulia.
dididik nanini sidin salebia supaya taat. Jadi wali-wali itu kan dia nggak ada taat. Mun nyawala na tahu lah. Jadi hendak kita jadi wali begitu. Perintahkan nih perintah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bila meninggalkan dosanya ganal. Apalagi Pak Bu, kita sampai menyatakan bahwa sembahyang itu kada wajib, maka hukumnya kafir. Makanya hati-hati pengajian tasawuf nang meninggalkan sembahyang. Kita nih ketujuh ngaji tasawuf nang kada bisa sembahyangan. Nah ini nang pas ya, pas kolernya. Orang makin kenal Tuhan, makin taat. Taduhulu Rasulullah kenal Tuhan nih kita. Bujur kada? Nabi batamu Tuhan. Begitu Sidin kembali ke dunia, sembahyang. Pernah dalam riwayat Pak Aiboy. Waktu itu kena giliran Sayyidatuna Aisyah. Bini Nabi berapa? Berapa ikong? Berapa ikong? 9 lah. Bini guru berapa? Jangan disambat, jangan disambat. Bila memadahkan 2 fitnah lah. Fitnah aku 4. 2 fitnah. Mau yo. Datu kalampayan tuh. Maaf lah minta reda, ibu-ibu lah minta maaf Bu. Datu kalampayan kenapa bini Sidini 11? Bini Datu kalampayan ini 11 Pak. Jangan mengatakan bagi para nabi, para rasul yang memperistri banyak atau wali-wali itu bini Sidin banyak lalu mengubar nafsu. Bukan. Itu bini Nabi Sulaiman 700 buntungnya. Han, ini kan berapa ikong? Belum kah? Hari gini ini masih hujan nang. Ya apa? Hari gini buban ikam jangan mikirkan bebinian, sekolah aja bujur dulu. Basunat aja belum. Enak memikirkan bebinian. Nang. Ikam. Basunat sudah. Sunat. Sudah. Buka. Aku asal ada percaya nah. Enggak ada bukti. Zaman sekarang ini perlu bukti. Sudah bujur kah sudah? Oh kalau namun kawannya ada memadakan kayak itu percaya kok. Aku bisa juga kada percaya. Kembali. Waktu apa namanya? Jadi jangan dikatakan para nabi, para rasul yang punya istri banyak tuh mengumbar nafsu, bukan. Wali aja tuh agar supaya meneruskan dakwah mereka. Nah, dakwah mereka. Bini Datu Kalampayan yang 11 tuh anak bertaan. Jadi juriat Datu Kalampayan ini gelarnya saja bintang bertabur. Di mana-mana ada. Tidak saja seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia, tidak saja seluruh Indonesia sampai Timur Tengah. Juriat Datu ada. Nah, itu maksud Sidin. Namun wahini kita ngalih guru anak babini amuk bini. Makanya aku nih seragu benar. Bukan ku nikah hendak benar. Aba asul kadawani mantarakan kadawani nangai. Dawani. Nah, kembali saat Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah. Wahai Sayyidatuna Aisyah kata Rasul, aku minta izin kepadamu untuk menghadap Tuhanku, silakan. Setelah selesai dilihat Sayyidatuna Aisyah, kaki Nabi bengkak-bengkak, pecah-pecah. Lalu bertanya Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, apa perlunya lagi piani beribadat sampai kaki bengkak? Nah, ya nang ayat tadi dibaca qori kita napa? Innahu kana abdan syakura.
Tidakkah Aisyah, aku ini termasuk hamba yang bersyukur. Bayangkan Rasulullah yang dosa dulu sekarang akan datang diampuni, bahkan dijamin surga, tidak meninggalkan sholat. Bagaimana dengan kita? Jaminan tidak ada, dosa belum tentu diampuni, kada sembahyang pulang. Hebat, hebat. Hebat benar. Pikirakan, Nabi itu dosa diampuni, surga dijamin, masih sembahyang. Kita nih surga belum tentu lagi, dosa juga belum tentu diampuni, kenapa kada sembahyang? Lucut neng ini, dadar gulung, mbah dua kali anu wade, dua kali sakit, mana di dadar, mana di gulung. Nah, jadi jangan kada sembahyang. Mudah-mudahan berkat Isra Mi'raj kita diistiqomahkan ibadah. Amin. Diakui Rasulullah sebagai umat dan diakui Allah sebagai hamba. Barataan dapat syafaat. Nata kumpulan dalam surga. Berkat tadi kita bacakan syair Abah Guru Sukumpul tak kumpul barataan. Amin. Nah makanya mau nangka ini Pak Ibu, bila acara seperti ini anak halus bawai aja. Kenapa? Supaya dapat berkah. Berkah Isra Mi'raj, berkah wali. Biarnya taguring dah papa. Sambil disusui kah? Iya nang guru anu kada karasaan babacaan hingga melihat susu. Ini ada kisah nangin dah kisah dulu lah. Kita pukul 2 jampenya lah. Aku kah? Aku kada. Bapak pukul 2 di sini. Jadi rahatan maulid di rumah nang kayak ini nang di rumah Abah Asul. Jadi jakanya Abah Asul nih bapasan lawan Mama Asul. Kena ding lah. Emaknya Asul lah bila asrakal kalurakan susu. Nih kisah susu nih. Kalau orang susu. Nangaran Mama Asul nih sami'na wa atokna. Perintah didengar dan dilakukan. Hah? Termasuk bebinian taat jo Mama Asul nih. Nya bebinian taat nih ahli surga. Amin. Kenapa? Waktu sudah rawi pahina. Bila pahina nih asrakal kah? Asrakal. Bilanya Maulid Al-Habsyi kan pahina. Kalonya diba pahtazal arsyu toraban wasti besyara. Limbah badirian pian orang. Sallallahu ala Muhammad. Napa dong Mama Asul siap. Membuka akan BH. Kenapa? Pesan Abah Asul tadi Pak. Kalau warakan susu nang membaca syair aturannya kan ya Nabi salam alaika. Salah ya Thaibah ya Thaibah karena taliyati susu Thaibah. Nang tukang gandang camuh. Camuh kada seragam lagi taliatin apa Zuzu. Wah kada kawa juga kada tahan bebennya kada tahan. Buktinya gendangan aja lepas taliatin susu. Kada kawa diuji nenek. Nah kada kawa diuji, jangan diuji-uji bebuannya nenek kada kawa camuh atau kan. Tingkahan salah nang membaca syair ya Thaibah. Jauhnya Thaibah makanya Nabi salam alaika. Nah jadi Pak Ai begitu. Bayangkan Nabi kita istiqomah dalam ibadah, diikuti para wali-wali. Nah, yang mengikuti beliau apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Jadi mun kita nih bujur cinta lawan Nabi, hendak dapat syafaat Nabi, hendak satu kumpulan di dalam surga bersama Nabi, ikuti Nabi, jangan membangkang. Jelaslah. Nah sekarang Pak Bu, ini intinya. Jangan sampai nanti sholat kita dikatakan fawailul lil musallin. Karena ayat sudah menyatakan sholat jangan sekedar sholat. Khawatir nanti Allah mengatakan celaka orang yang sholat. Kenapa dikatakan orang yang sholat celaka? Tetapi jangan juga berdalih
untungnya nang kada sembahyang. Nang kada sembahyang tuh banget lagi. Jadi jangan dipadahkan nang itu. Yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Nah, agar supaya sholat kita ini tidak termasuk pawai, bagaimana? Yang pertama, perhatikan di dalam sholat kan ada niat. Ada niat tidak? Nah, makanya dalam hadis katakan innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal itu serta niat. Serta niat. Jadi bagaimana agar supaya maksud niat ini betul, benar? Begini Pak Bu. Maksud niat itu adalah menetapkan tujuan kehidupan. Kalau benar niat sholat kita, maka tujuan hidup kita adalah Allah. Ini nang bujur niat. Memang niatnya kan jaka isa usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Tetapi benarnya niat apa? Menetapkan tujuan kehidupan. Apa tujuan hidup kita? Allah. Dan itu sudah kita ikrarkan di dalam doa iftitah. Inna sholati, sembahyang. Wa nusuki, ibadah. Wa mahyaya, hidup. Wa mamati, mati. Semuanya berkiblat kepada lillahi rabbil. Ini tujuan hidup. Tolong Pak Bu, kalaupun kita sibuk dengan duniawi, karena juga perkaranya wajib untuk bisa cari nafkah. Sesibuk apapun urusan dunia, jangan meninggalkan sembahyang. Jangan alasan bercari wajib, sembahyang wajib kada? Nah jangan meninggalkan. Nah ini penting, ini niat maksudnya. Oleh sebab itu Pak Bu, kalau ingin hidup kita ini sukses, niat harus jelas. Tetapkan tujuan kita tuh Tuhan. Nah ini maksud niat. Nah, sekarang yang kedua, berdiri betul dan mengangkat takbir. Apa maksud berdiri betul dan mengangkat takbir? Kalau orang tuh sholat berdirinya betul, maka sholat diterima. Berdiri yang betul bagaimana? Tidak sekedar berdiri, mengerti makna berdiri. Apa makna tatkala berdiri sholat? Memiliki pendirian yang kuat kepada Allah. Walau hidup susah, mau senang, sholat. Mau sakit, mau sehat, sholat. Kenapa terkadang kita hanya ada masalah sedikit kada sembahyang? Karena berdiri sholatnya tidak benar. Orang kalau berdiri sholatnya benar, maka dia akan memiliki pendirian yang kuat kepada Allah. Nah, kayak apa kah? Baduit kah kada kah sembahyang? Sehat kah kada kah sembahyang? Pacaran nangai menagur kah kada kah sembahyang? Ini kada di SMS-nya sakit kepala, apa? HP dibuang, nukar pulang kena. Kenapa HP dibuang? Salah apa HP? Mau WA pacar kada dibalas, HP dibuang. Jangan bariakan nona kok. Tompolo kada BHP nah. Nah, kawakah dalam keadaan apapun jangan kada sembahyang. Ini orang berdiri bujur. Lalu takbir tadi bagaimana? Orang kalau takbirnya benar, tatkala sholat tidak sekedar mengata Allahu Akbar. Kalau benar takbir itu ikhlas Pak Aiboy menerima apa yang sudah Tuhan takdirkan dengan diri ikhlas. Baikkah nang datang lawan kita, kada baikkah
nikmat kah datang ujian kah diterima karena takbirnya bujur. Nih kenapa ngaluk? Hah? Berarti takbirnya kada bujur. Bujur Allahu Akbarnya bujur tapi kada mantap. Orang kalau takbirnya benar, ikhlas menerima apa saja yang didapat bagi dirinya. Nah, lapangnya. Jangan satu Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Makan belum? Lalu kada kancang Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Munnya amun Thailand lagi buatnya Allahu Akbar. Allahnya kancang. Cuman ujungnya nih bau. Maaflah nang amun Thai. Nya hebat juga amun Thai ini pian masuk polisi. Amun Thai masuk polisi. Alhamdulillah diterima. Tapi limbah menimbak ujur orang kayak apa bunyi pistol nang kuitan kan anak sudah diterima masuk polisi betakun nang kuitan kayak apa nak bunyi pistol tuh abah ada mendengar nabah aja amun nang ini kada memati musuh musuh tagu bunyinya aja nang kayak itu hebat lagi pian kalua. Mbak Lawas sudah baca mulai dihibur dulu. Orang kalua di mapa hendak ada kamalingan, limbah maling mambil sapida. Sapida di bawah maling, apa aja kalua maling. Saut maling ke ujung, hanya orang datang mangya maling. Ngalih juga. Nah jadilah takbir itu bila sudah bujur ikhlas menerima ketentuan Allah lalu lapang kalau takbir bujur. Nah lalu apa lagi? Bersedekap. Apa maksud bersedekap? Bakiam. Apa maksud bakiam atau bersedekap dan membaca Fatihah? Maksud bersedekap itu Pak Aiboy kita ini mengontrol diri kita dari perkara yang tidak baik. Nah, jadi tahu sudah sebenarnya nih baik neng kada baik. Kenapa digawi nang kada baik? Kenapa nang kada baik digawi? Karena waktu bakiam kada bujur. Walaupun benar secara fikih tetapi tidak